Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aunila dari Teknik Mesin angkatan 2022 dengan NIM 210501221300043. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat G-code dengan software SolidWorks untuk proses turning dengan mesin TU2A. Oke, langsung saja kita buka software SolidWorks-nya. Untuk minimum versi yang bisa kita gunakan adalah versi 2018. Di sini saya menggunakan SolidWorks versi 2022. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita harus menambahkan dulu fitur SolidWorks Cam pada tampilan menu SolidWorks kita. Kita bisa ke add-ins kalau misalkan belum muncul di atas ini. Di sini saya sudah munculkan karena sudah tak centang. Ini adalah fitur SolidWorks Cam. Kalau sudah disiapkan, langkah yang selanjutnya kita mempersiapkan dulu benda kerjanya. Nah, di sini saya menggunakan benda kerja sesuai dengan link spesimen yang diberikan. Jadi ini sudah saya gambar. Untuk gambar aslinya, gamteknya adalah seperti ini. Untuk pada solidnya, ini sudah sesuai ukuran dan 3D-nya seperti ini. Ini adalah link spesimen yang akan di-turning gitu. Nah, setelah selesai persiapan dari benda kerjanya, langkah selanjutnya kita akan memulai proses untuk pembuatan G-code-nya. Kalian eh, langsung kita langsung menuju ke sebelah kiri ini, di arah saya sebelah kiri, kita ke menu SolidWorks Dependency Manager. Di sini ada banyak pilihan, ada konfigurasi, mesin, stock manager, koordinat. Jadi kita bisa men-setting terlebih dahulu. Nah, tujuan di dalam tab yang ini adalah kita akan melakukan setting agar G-code yang kita gunakan ini sesuai dengan spesifikasi mesin yang dimiliki oleh lab CNC. Dalam hal ini, kita menggunakan mesin CNC Training Unit 2A. Nah, untuk langkah yang pertama, kalau kita ke menu mesin, ini, kita akan klik kanan, lalu Edit Definition. Nah, nanti akan muncul fiturnya. Nah, ini sini kita akan memilih jenis mesin apa yang bakalan kita gunakan. Di sini saya menggunakan karena kita akan sesuaikan dengan mesin yang kita punya. Di sini kita pilih turn single turret karena prosesnya turning. Saya select, terus di ini medium datinya kita ubah ke light dati. Kita klik OK dulu supaya tersimpan. Nah, terus kita ke sini lagi, terus kita edit definition. Lalu kita atur tool grip-nya. Sama seperti tadi, bahwa tool grip-nya harus sesuai dengan yang ada pada lab CNC. Di sini yang ada pada lab CNC itu adalah tool grip yang nomor 4. Maka kita blok semua kecuali nomor 4. Supaya G-code-nya ini sesuai. Kita blok sampai sisa yang nomor 4 aja. Setelah itu kita select dan maaf, malah kita blok yang nggak terpakai. Waduh, kita remove semua. Setelah itu langsung klik OK. Nah, oke, terus kita lanjut setting ke post processor. Post processor ini suatu perangkat lunak yang mengkonversi G-code dari SolidWorks Cam untuk menjadi bisa dibaca oleh mesinnya. Jadi post processor dari mesin yang akan digunakan itu T2 aksis. Kita pilih yang T2 aksis, kita select. Itu kita klik OK dulu supaya tersimpan. Lalu selanjutnya terakhir kita akan men-setting caknya. Cak ini kita harus setting sesuai dengan
yang ada pada lab juga. Ini kalau berdasarkan video yang tutorial yang diberikan, di sini tuh 110 kalau tidak salah. Di sini 40 dan 55. Kemudian untuk dijauh number of steps-nya, kita naikkan jadi 3. Maaf, 3. Nah, terus ininya, width-nya kita turunkan jadi 5 mili. Nah, sudah. Tapi kita centang saja. Lalu selanjutnya, oke, dan kita akan pergi ke stock manager. Ini kalau misalkan akan mengganti material ya. Kalau misalkan mau iseng ganti materialnya, bebas. Nah, di sini saya akan sesuai dengan arahan video aja, pakai ini 6061T6, kita centang aja. Lalu kita ke koordinat. Kita akan cek dulu nih, apakah koordinat yang kita bikin pada benda kerja ini udah benar. Kita pilih stop vertex. Nah, terus kita zoom out. Nah, ini kita putar. Nah, bagian yang paling penting untuk proses permesinan pada sumbunya ini adalah sumbu Z dan sumbu X. Untuk proses turning pada mesin TU2A. Sumbu Z ini arahnya ini harus tegak lurus dengan permukaan daripada benda kerjanya. Karena ini tuh menunjukkan arah dari pahatnya. Kan arah pahatnya itu dari sini. Jadi arahnya harus tegak lurus dengan benda kerjanya. Karena ini sudah benar, kita centang aja. Lalu kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah udah, kita pilih extract machinable features. Set, udah. Nah, setelah itu kita hilangkan cut off-nya, kita delete. Yes. Terus kita generate operation plan. Terus generate toolpath. Selanjutnya kita ke simulate. Di sini simulasi, kita akan mencoba mensimulasikan proses turningnya. Kita atur speednya yang slow aja biar kelihatan pergerakan pahatnya. Lalu kita play. Set. Nah, ini adalah proses turningnya. Set. Seperti ini. Ya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya ini kita tuh bisa mengecek apakah proses turning ini sudah berhasil secara sempurna. Artinya tidak ada yang belum terpotong dengan cara kita ke display option terus kita show difference. Ini itu sudah berwarna hijau semua, berarti menandakan kalau benda kerjanya sudah terpotong secara sempurna oleh pahat. Kalau misalkan masih ada warna biru, berarti kita harus harus apa ya? Harus memilih pahat yang lain supaya si sisa-sisa ini tuh harus bisa terpotong semuanya. Tapi kalau kali ini sepertinya udah hijau semua, jadi aman. Berarti pahat yang kita pilih benar bisa untuk memotong benda kerjanya. Oke, setelah itu kita centang aja karena udah aman. Terus selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat G-code-nya. Sini ke post proses, tapi karena di sini tidak ada, kita ke search command aja. Kita maaf ini kita klik kanan, terus kita ke customize karena di sini belum muncul. Terus kita ke comment, terus ketik aja post proses, nanti akan muncul. Nah, ini kita klik, kita seret ke sini. Nah, oke. Kalau kita klik post proses, terus kita save. Kita mau save kemana? Sini saya akan bikin folder aja untuk turning mesin TU2A. Saya simpan di sini. Itu kita save. Set. Udah. Nah, di sini kalau udah kayak gini kita ke option dulu biar kita nanti bisa melihat G-code-nya. Lalu kita play saja. Nanti akan muncul G-code dari proses turning yang bakalan kita lakukan. Kalau udah kita centang, set.
Kita tunggu, nanti kita akan dibawa ke G-code-nya, diarahkan ke folder G-code. Nah, ini dia, kita akan diarahkan untuk melihat G-code dari proses turning yang bakalan kita lakukan. Bisa kita lihat ini adalah G-code-nya. Nah, selesai. Jadi, itulah kira-kira tutorial cara menggunakan SolidWorks untuk membuat G-code proses turning dengan mesin TU2K. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aunillah dari Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NIM 210501221300043. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat G-code untuk proses smiling dengan mesin TU3A dengan menggunakan software SolidWorks. Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum kita menuju ke proses lebih lanjut, kita siapkan dulu fitur SolidWorks Scan pada aplikasi SolidWorks kita. Untuk minimum spesifikasi SolidWorks kita harus di atas versi 2018 ke atas. Kemudian kita ke menu option, kita add in untuk menambahkan fitur SolidWorks Scan pada tampilan menu. Kalau misalkan sudah, kita klik OK aja, nanti muncul di sini. Oke, setelah itu kita akan mulai untuk proses membuat G-code-nya. Sebelum itu, ini adalah benda kerja yang diberikan oleh ASLab. Ini ada link spesimen. Link spesimennya ini ada spesimen yang diberikan ini seperti ini, gambar tekniknya. Kemudian saya buat di SolidWorks menjadi seperti ini. Ini udah sesuai dengan gambar tersebut. Oke, langsung kita mulai. Langkah yang pertama menuju ke menu SolidWorks Cam NC Manager. Kita ke sini. Lalu kita klik kanan pada bagian Machine dan Edit Definition. Di sini kita akan melakukan setting terhadap mesin yang akan digunakan, tool grip dan post prosesornya. Tentunya kita dalam men-setting harus disesuaikan dengan spesifikasi dari mesin yang akan digunakan pada prakteknya nanti. Oke, untuk proses kali ini kita akan melakukan mailing, jadi kita pilih mill metric, kita select, lalu untuk mesin tadinya masih sama, like dati karena ya termasuk mesin TU, train unit, jadi tidak bisa tidak bisa melakukan kerja yang terlalu berat. Untuk jenis tool gripnya tersendiri, kita harus menyesuaikan. Di dalam lab CNC teknik mesin undip, berdasarkan video yang diberikan, tutorial yang diberikan oleh ASLab, yang ada hanyalah pahat ukuran 6 mili dan 3 mili. Jadi kita hapus selain pahat itu, kita remove. Nah, kalau misalkan di sini masih belum muncul pahat yang ukuran 3 mili, kita bisa add tool untuk menambahkan. Di sini kita pilih yang flat end, lalu kita cari yang 3 mili, ini 3 mili, kita pilih yang ini aja, yang sama kayak yang tadi. Kita pilih ini aja, terus kita klik OK. Lalu kalau sudah kita bisa men-setting post processor yang kita gunakan kali ini adalah Mark III ya. Jadi kita pilih select, lalu ini tadi jangan lupa kita udah, terus kita klik OK. Setelah itu proses selanjutnya adalah kita harus mengecek koordinat. Proses smiling sendiri itu beda dengan proses turning ya. Kalau misalkan proses turning, benda kerjanya ini bergerak, berputar. Tapi kalau misalkan proses smiling ini, dia itu yang bergerak pahatnya. Gitu. Jadi bedanya di situ. Makanya tadi itu pas kita men-setting, itu kita tidak ada caknya gitu. Karena ya emang proses smiling ini beda dengan proses turning gitu.
kita ini akan mengecek koordinat dari si benda kerja ini, apakah udah benar titik definition ini. Nah, ini tuh masih belum benar karena titik nol dari kalau pas proses mailing itu dia di sini, harusnya di sini. Nah, karena ini masih salah, kita harus benerin, kita pindahkan ke sini. Set. Nah, untuk arah sungguhnya kita cek, sepertinya udah bener, X-nya ke sana, X itu untuk kanan kiri, Y itu depan belakang, dan Z itu atas bawah. Sudah benar, kalau sudah benar kita centang saja. Set. Ya, nah, ini udah. Terus kita ke stock manager. Ya, ini opsional aja ya, kalau misalkan ingin mengganti material, eh, banyak berbagai material di sini. Ini kalau misalkan mau mengganti, tapi kali ini saya mengikuti instruksi saja, jadi tetap dengan material ini. Lalu setelah itu kita bisa ke sini, extract machinable filters. Ya, sini terus kita ke mill setup. Nah, ini kita blok bagian ini sininya. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa di sini kita klik kanan. Kita generate operation plan dulu. Nah, ini ada proses kerjanya. Tuh. Kita bisa klik kanan pada mill setup, terus kita pilih tuh 2,5 axis mill operation, terus kita pilih rock mill. Nah, di sini kita akan menseleksi tuh bagian-bagian yang akan kita potong gitu. Nah, untuk bahatnya kita menggunakan bahat yang 6, kita centang 6 mili, terus kita centang di bagian sini. Kita centang semua. Nah, ini nanti akan terseleksi. Ini adalah bagian-bagian yang akan dipotong oleh pahatnya. Kalau sudah, kita klik centang aja. Dan kita tunggu. Jadi kita akan mengkonfigurasikan pahatnya dulu. Nah, ini kita ke logging, terus kita set allowance-nya ini di 0 supaya si pahatnya ini langsung mengenai benda kerjanya. Udah, terus kita klik OK. Udah, setelah itu ini udah terseleksi, kita bisa langsung untuk mensimulasikan. Kita klik generate toolpath, lalu simulate toolpath. Nah, nanti kita akan melihat nih, kita putar, set ini adalah prosesnya, dipercepat. Set, dah, kita cek. Nah, ini udah hijau semua, kecuali si lubangnya. Nah, kalau sudah, berarti udah benar, kita centang dulu. Lalu, bagaimana sih untuk bisa melubangi si benda kerjanya ini? Nah, jadi kita ke menu part setup ini, terus kita klik kanan ke whole machining operation, terus kita pilih drill gitu. Nah, untuk drillnya sendiri kita pakai ini yang pahat 3 mili, terus kita centang sama kayak tadi prosesnya, kita seleksi bagian yang ingin di drill, yaitu bagian ini. Kalau sudah, kita centang aja, saat kita tunggu, kita akan, nah ini nggak usah disetting, tetap normal. Di situ ke sini, ke generate toolpath untuk mensimulasikan prosesnya. Nah, lalu kita ke simulate toolpath. Udah, kita play. Nah, udah. Ini udah lubangnya ini udah hijau walaupun ada dikit-dikit biru gitu. Tapi ini udah hijau semua gitu. Oke, karena sudah berhasil, maka kita lanjut untuk membuat G-code-nya. Kita ke post proses.
Kita ke post proses, lalu kita pilih tempat untuk menyimpannya. Misal saya menyimpan di sini, kita ke buat folder, kita mailing, tidak open, save. Nah, di sini nanti option kita centang open G-code file in Program NC Editor untuk bisa melihat G-code-nya, terus kita pilih. Nah, ini ada G-code-nya lumayan banyak karena proses smiling ini lebih apa ya? Dia itu beda dengan turning. Kalau turning dia eh, harus tidak bisa melakukan gerakan bolak-balik gitu. Jadi kalau misalkan kita motong seperti ini, kalau pada turning itu dia nggak bisa balik misalkan dari kiri ke kanan, lalu dibalik kanan ke kiri itu nggak bisa. Tapi kalau pada milling ini dia bisa. Jadi dia bisa misalkan dia motong dari kiri ke kanan, lalu balik balik dari kanan ke kiri ini bisa. Jadi ya emang prosesnya lebih apa ya, lebih lebih enak sebenarnya di proses mailing karena nggak perlu terlalu ribet di dalam G-code-nya, karena kalau misalkan di turning itu harus setting nol dulu, harus kembaliin ke posisi awal. Tapi kalau pas smiling ini dia bisa bolak-balik itu sih. Nah, udah sekian tutorial dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.